Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada Khabib Sholeh Al-Jufri Dobolowi. Sebut saja demikian, dobol gitu ya, itu bahasa Banyumas. Artinya tukang bohong. Ceramah mendoktrin agar orang-orang bisa ditipu oleh klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu. Kita lihat ajaran sesatnya atau ajaran dobolnya. Kalau ada orang tidak mengakui nasabnya Alawi, Pak Alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Dua hal ya. Yang pertama, orang yang tidak mempercayai nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya karena memang keadaannya demikian, mereka tidak bisa membuktikan dari segala aspek keilmuan. Apakah dari tes DNA ataukah dari ilmu nasab atau catatan yang ditetapkan oleh Nakobah dan ada bukti-bukti lain. Bahkan secara kesejarahan mereka datang ke Indonesia sebagai antek-antek penjajah Belanda. Jadi mana mungkin kita mau mempercayai klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau ngelihat kalimatnya ini bisa dipastikan bodoh. Dua kata yang berbeda disambung, ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu itu metodologis. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah adalah sebuah faham. Ilmu itu sifatun yan kasifu bihal matlubu inkisyafan taman. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah hum jamahirul muslimina wasumu bidzalika li'annahum tamassaku fi aqaidihim bil kitabi was sunnah. Apalagi Khabib Dobolowi ini menjustis pribumi dengan runtuhnya ilmu dan faham ahlus sunnah wal jamaahnya. Kita lanjut. Ilmu yang tersebar di seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara, runtuh. Jadi ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Sekali lagi ini Dobolowi berpropaganda atau ngecap bahwa Ba'alawilah yang menyebarkan ilmu dan faham ahlu sunnah wal jamaah di Nusantara. Dari sejarah keilmuan para ulama di Nusantara, tidak ada satupun kiai-kiai ahlu sunnah wal jamaah berguru kepada Habib klan Ba'alwi. Yang terdekat adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Silakan baca sendiri di kitab Irsyadus Sari, baik sanad keilmuannya maupun silsilah nasab beliau, tidak ada sentuhan sedikit pun dengan klan Ba'alawi. Kalau dengan Dzurriyyatur Rasul ada sanad keilmuannya ke Sayyid Abbas Al-Makki Al-Maliki Al-Hasani ketika beliau belajar di Mekah. Dan seluruh ulama Nusantara termasuk Wali Songo yang generasi awal menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari Yaman, bukan dari klan Ba'alwi. Cara ini adalah ilmu Ba'alawi. Kalau Ba'alawinya tidak dianggap, kan runtuh semuanya. Ba'alwi datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, dijadikan antek-anteknya, bukan berdakwah atau membawa ilmu ke Nusantara. Apalagi pada waktu itu orang-orang Nusantara sudah jauh sebelum Ba'alwi datang ke Indonesia, sudah beragama Islam dan sudah menjadi ulama-ulama yang besar.
bahkan di tingkat dunia. Yang paling terkenal adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dengan karya yang monumentalnya adalah Tafsir Munir yang menjadi rujukan di semua fakultas Islam dan menjadi rujukan dari semua aliran di dalam Islam. Belum lagi ada Syekh Khotib As-Sambas, belum lagi ada Syekh Al-Fadangi, ada Syekh Mahfud Termas. Jadi sebelum Habib Dobolowi datang ke Indonesia, leluhur kita sudah jauh memiliki peradaban dan menjalankan agama dengan benar. Berarti pembawa ilmunya tidak bisa dipercaya. Betul nggak? Kalau pembawa ilmunya dusta, Tidak ada yang pembawa ilmu ke Nusantara ini pendusta. Kalau Pak Alwi berdusta di Nusantara, iya. Bahkan menciptakan kerusuhan-kerusuhan. Seperti Utsman bin Yahya menjadi muftinya Belanda yang melarang perjuangan dan perlawanan para kiai bersama pribumi di dalam merebut kemerdekaan dari Belanda. Belum lagi Aidit yang bikin geger bersama Barokbah, Muso, semuanya dari klan Ba'alawi. Kita pernah punya catatan sejarah yang kelam dengan G30 SPKI-nya. Di era reformasi juga Habib Rizik Dobolowi beserta gembong-gembongnya mendirikan FPI dan menciptakan kerusuhan-kerusuhan di Nusantara sehingga pemerintah harus membubarkannya. Pada hari ini juga terkuak banyaknya pemalsuan makam-makam dan silsilah leluhur Nusantara yang diba'alawikan. Jadi mereka datang ke sini bukan membawa ilmu, tapi membawa dusta dan petaka. tidak dipercaya, berarti ilmunya juga tidak dipercaya. Berarti runtuhlah. Begitulah kalau tukang bohong, dari moyangnya juga memalsukan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia juga bikin kekacauan-kekacauan dan menciptakan rasisme, sehingga pada hari ini masyarakat melakukan perlawanan dan terus berlanjut. Kita gaspol pasca Pilpres. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.